Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya dokter peri kecil. Ayo pergi ke apa yang disebut pavilium Kaisar Hitam. Kita akan tinggal di sana sebelum acara lelang dimulai, jawab dari Soyan. Setelah sampai di pavilium yang besar, terlihat lelaki tua yang menuju kelompok Soyan. Dia berkata, "Aku Ceceng, penatua dari Sekte Kaisar Hitam. Tempat ini adalah tempat Sekte Kaisar Hitam menghibur para VIP. Kalian bertiga terlihat asing. Bolehkah saya bertanya tentang nama Anda?" Ucap Ceceng. "Nama saya Yansio dan baru saja memasuki wilayah sudut hitam ini. Saya kesini untuk bergabung setelah mendengar kota Kaisar Hitam mengadakan lelang skala besar," ucap Soyan. "Teman muda Yansio, silakan masuk. Akan ada seseorang yang membawamu ke kamarmu," ucap Ceceng. Pada saat kelompok Soyan masuk ke dalam pavilium, ternyata faksi lembah api iblis juga di sini. Mereka terlibat perkelahian dan buat kekacauan. Meja pecah berterbangan di mana-mana. Ekspresi Soyan tidak berubah sama sekali. Dia masih memegang secangkir teh di tangannya. Namun dari apa yang dirasakan oleh Soyan, orang itu berada di puncak Do Huang dan kekuatan semacam ini sebanding dengan Han Feng. Melihat kekacauan namun tidak berani membunuh, Soyan berkata pelan, "Mereka hanyalah sekelompok ampas," ucap dari Soyan. Kuisa yang berada di sekitarnya mendengar itu langsung marah dan berkata, "Hei pemuda, hal ini seperti yang Anda katakan. Sebagian besar dari orang-orang dengan kekuatan rendah adalah ampas, dan membunuh mereka bukanlah apa-apa. Sayangnya ada keponakan saya di antara kelompok ampas itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya cara menyelesaikan masalah ini?" ucap Kuisa. "Bahkan jika saya tahu itu keponakanmu, saya pasti akan mengatakan kata-kata yang sama," ucap dari Soyan. "Bocah, jika kamu bisa menunjukkan kepadaku faksi di belakangmu yang bahkan aku takuti, aku mungkin akan menghormatimu," ucap Kuisa. "Tidak perlu kamu selidiki, kami bertiga sendirian dan tidak ada faksi di belakang kami. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir," ucap dari Soyan. Tubuh Kuisa tiba-tiba bergerak saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia mengangkat kaki kanannya dan membentuk-bentuk setengah berputar di udara. Kaki kanannya membawa angin kencang menendang ke arah Soyan. Soyan bahkan tidak mengangkat matanya menghadapi serangan sengit oleh Kuisa ini. Tangan kanannya dengan lembut diayunkan dan langsung bertabrakan dengan kaki kanan Kuisa. Sebuah ledakan kecil terdengar dan riak angin menyebar menyebabkan meja di sekitarnya meledak. Bocah ini sebenarnya adalah ahli Do Huang. Aku benar-benar buta kali ini. Aku akui bahwa aku bukan tandinganmu. Saya akan mengingat dendam ini di dalam hati saya dan akan datang membalas Anda di masa depan, ucap Kuisa. Pemimpin Kuisa memperlakukanku sebagai apa? Seseorang yang bisa kamu serang sesukamu dan pergi sesukamu, ucap Soyan. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah area Sekte Kaisar Hitam, ucap Kuisa. Soyan menunjuk ke arah Zian di sisinya saat dia berbicara dengan suara samar. "Terima 3 pukulan darinya. Anda dapat pergi jika Anda berhasil. Kalau tidak, kamu akan mati," ucap dari Soyan. Ekspresi Zian sangat bersemangat muncul di wajahnya. "Aku bisa menerima 3 pukulan darimu. Tidak perlu seorang gadis kecil untuk bertindak. Kalau tidak, gadis ini mendapatkan masalah setelah saya pukuli sampai mati," ucap dari Kuisa. "Zian, lakukan. Tidak perlu menahan diri," ucap dari Soyan. Zian tiba di depan Kuisa, mengepalkan tinju kecilnya menghantam ke arah Kuisa. Serangan Zian menyebabkan suara ledakan muncul di dalam aula besar. Wajah Kuisa langsung berubah saat suara ledakan sonik muncul. Dauki di dalam tubuhnya melonjak pada waktu yang hampir bersamaan. Kuisa tidak punya waktu untuk mengatur nafas ketika tinju Zian tiba di tubuhnya. Teriakan terdengar dari murid-murid Kuisa. "Guru!" Tinju Zian mendarat dengan kuat di dadanya. Seteguk darah segar keluar di depan banyak tatapan mata tercengang. Seluruh tempat ini benar-benar sunyi. Semua tatapan terpaku pada Zian dan Kuisa yang mulutnya terus memuntahkan darah segar. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis kecil itu menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan.
Sebuah teriakan kuisa terdengar. Dia merasa kesakitan dan berkata, "Tuan Muda Mo, selamatkan aku." Sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dengan cara seperti hantu setelah teriakan terdengar. Dia segera muncul di depan kuisa, melingkarkan tangannya dan memutarnya dengan cara yang aneh. Orang berjubah putih itu berkata, "Hahaha, nona muda ini, mengapa kamu perlu menggunakan serangan ganas seperti itu? Tidak ada kematian yang bisa muncul di pavilium Kaisar Hitam." Kemarahan muncul di wajah Xian karena merasa diganggu. Dia menyerang ke arah orang berpakaian putih yang muncul. Akan tetapi, pria berbaju putih itu kemampuannya melebihi harapan Xian. Dengan serangan Xian, orang itu dapat mengatasinya dengan baik. Soyan melintas menarik Xian dan memblokir serangan balik dari pria berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih yang muncul di depan kuisa memiliki penampilan seseorang yang cukup muda. Dia baru berusia sekitar 27 tahun. Percakapan pribadi dari orang-orang di aula terdengar di sekelilingnya. Mereka berkata, "Ini sebenarnya pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Bahkan dia telah muncul oleh masalah ini. Saya mendengar bahwa Moya ini bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia telah mencapai bintang 6 Do Huang. Sungguh bakat pelatihan yang menakutkan." Hahaha, kata-kata teman ini terlalu berlebihan. Wanita kecil itu bukanlah orang biasa. Jika saya tidak menggunakan sedikit kekuatan ekstra, kemungkinan akhir saya tidak akan jauh berbeda dari orang tua ini, ucap Moya. "Kalau begitu, apa niatmu untuk campur tangan?" tanya dari Soyan. "Kamu salah paham. Saya Moya dari Sekte Kaisar Hitam dan penanggung jawab pavilium Kaisar Hitam ini. Awalnya saya tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Tetapi tempat ini adalah tempat di mana Sekte Kaisar Hitam menerima VIP. Memang tidak akan terlalu bagus jika tempat ini melihat darah. Oleh karena itu, saya telah melakukan intervensi," ucap Moya. "Kalau begitu, mengapa kamu tidak ikut campur dari sebelumnya ketika dia mulai mencari masalah denganku?" ucap Soyan. "Teman, ini terlalu umum untuk beberapa konflik kecil terjadi di dalam wilayah pojok hitam. Silakan tinggalkan masalah ini di akun saya, apalagi yang akan kamu katakan," ucap Moya. Dokter peri kecil berjalan di depan Soyan dan berbicara dengan lembut kepadanya. "Lupakan saja, tempat ini tidak cocok untuk konflik," ucap dokter peri kecil. "Anggap dirimu beruntung sebelum Anda menemukan masalah dengan seseorang lain kali. Akan lebih baik jika Anda menyelidikinya dengan jelas," ucap dari Soyan. Moya sedikit tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil. Dia berkata, "Terima kasih Nona untuk menyelesaikan masalah ini. Bolehkah saya tahu nama teman muda ini? Anda bisa datang dan mencari saya jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Saya memiliki beberapa wajah di dalam sekte Kaisar Hitam ini," ucap Moya. "Nama saya Yansio. Karena masalah ini sudah selesai, saya memiliki beberapa hal lain untuk ditangani dan akan pergi," ucap Soyan. "Tuan Muda Mo, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi dengan cara ini?" ucap Kuisa. "Apalagi yang ingin kamu lakukan? Gadis kecil itu dan Yansio sama-sama ahli dari kelas Do Huang. Bahkan sekte Kaisar Hitam kita tidak bisa begitu saja menyinggung mereka sesuka kita. Sebelumnya, saya hanya meminta Anda untuk menyelidiki latar belakang pihak lain. Siapa yang mengira kamu begitu bodoh dan menyerang begitu saja?" ucap Moya. "Apa yang Tuan Moya rencanakan? Bocah itu pergi begitu saja sesukanya dan jelas tidak memperlakukanmu dengan baik," ucap Kuisa. "Selidiki dulu latar belakang mereka. Semuanya akan berada di bawah kendaliku selama mereka masih berada di kota Kaisar Hitam ini. Aku tidak bisa dengan mudah menyerah pada kecantikan wanita tadi," ucap Moya. Sin beralih ke kelompok Soyan. Langkah Soyan akhirnya melambat setelah mereka bertiga berjalan keluar dari aula besar yang bising. Dia menoleh ke Xian dan berkata, "Apakah kamu merasa tidak senang?" tanya Soyan. Kenapa kamu tidak menyerang dan menghabisi orang berwajah murahan itu? Jika itu Cai Linji, dia pasti akan membunuh orang itu," ucap Xian. Dokter perkecil perlahan berhenti setelah mendengar ini. Dia melihat ekspresi tak berdaya Soyan sebelum berbicara dengan lembut. "Tenang, orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari.
Terlebih lagi, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh begitu saja, ucap dokter peri kecil. Hei, kau telah meracuninya? Tanya Soyan. Aku memang lebih rendah darimu dalam hal pemurnian pil. Namun, Anda jauh di bawah saya dalam hal keterampilan racun, ucap dokter peri kecil. Sepertinya mata yang digunakan Moya untuk melihatmu tidak benar. Sepertinya dia jatuh cinta kepada Anda. Jangan jatuh cinta pada tampangnya yang tampan, ucap Soyan. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku hanya akan mengubahnya menjadi cacat, ucap dokter peri kecil. Kelompok Soyan masuk ke pavilium tempat penginapan mereka sementara waktu. Dokter peri kecil mengeluarkan bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 yuan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan satu ke Soyan dan satu ke Zian. Dia berkata dengan lembut, "Ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Anda tidak akan terpengaruh jika mengkonsumsi ini. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati saat berpergian keluar," ucap dokter peri kecil. Hahaha, sepertinya kedalaman seorang master racun tidak kurang dari seorang alkemis. Siapa yang akan tahu bahwa bunga ini akan memiliki efek seperti itu? Kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam, ucap dari Soyan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita. Bagaimanapun ini masih wilayah sekte Kaisar Hitam. Selain itu, saya samar-samar bisa merasakan aura dari elit Douzong, ucap dokter peri kecil. Sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kita harus lebih berhati-hati. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam. Akan ada banyak masalah jika ada yang sedikit salah, ucap Soyan. Scene berganti. Tuan, menurut apa yang saya tahu, kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi di dalam wilayah pojok hitam. Orang-orang yang memimpin kelompok mereka semua adalah ahli terkenal di wilayah sudut hitam. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap Fang Yan. Pemimpin telah mengatakan bahwa kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami, ucap pria berjubah abu-abu. Tuan, Anda dapat yakin bahwa lembah api iblis kami mengirim hampir semua elit untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Selain kelompok penatua keempat, yang lain semuanya sudah tiba. Saya telah mendengar bahwa gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirim para ahli di sini. Kita mungkin perlu meminta Tuan untuk bertindak dan menangkap mereka semua, ucap Fang Yan. Tenang, tidak ada dari mereka yang akan lolos, ucap pria berjubah abu-abu. Karena ini masalahnya, aku tidak akan mengganggu Tuan. Saya akan memperhatikan berita tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya, ucap Fang Yan. Kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperlihatkan elit Do Huang. Iblis tua Douzong Jianan adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dikabarkan ini. Tetapi hanya kata-kata Douseng sudah cukup untuk membuat mereka keluar, ucap pria berjubah abu-abu. Scene berganti. Kapan kamu akan mulai memurnikan pil? Tanya dokter peri kecil. Aku akan mulai sekarang. Anda berdua perlu membantu melindungi saya. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Pil obat yang akan saya perbaiki kali ini tidak biasa. Kemungkinan keributan yang cukup besar akan terjadi ketika pil terbentuk, dan sepertinya sulit menyembunyikannya sepenuhnya, ucap dari Soyan. Kelompok Soyan terkejut ketika mereka mendengar ketukan. Soyan perlahan berjalan ke depan, dia perlahan membuka pintu. Saudara Yansio, saya benar-benar minta maaf karena ikut campur kemarin. Untuk mengungkapkan penyesalanku, aku berencana untuk memimpin kalian bertiga dalam tur keliling kota. Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang Anda ingin kunjungi, ucap Moya. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba keluar dari belakangnya. Segera tinju kecil yang membawa ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kejam menghantam Moya.
Zian tiba-tiba berlari keluar setelah mengetahui bahwa Moya berani datang. Ekspresi Moya sedikit berubah menghadapi serangan tiba-tiba Zian. Tidak seorang pun di dalam kelas Do Huang berani meremehkan kekuatan menakutkan Zian. Dia segera mundur selangkah dengan tergesa-gesa dan melingkarkan lengannya. Skill aneh yang mirip dengan kemarin kembali ditampilkan olehnya. Gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar. Kaki Moya terseret ke tanah saat dia mengambil alih 10 langkah mundur. Baru kemudian dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun pakaian putihnya yang rapi sudah compang-camping saat ini. Soyan dengan lembut berteriak menghentikan Zian. Baru kemudian Zian menjilat mulut kecilnya. Dia dengan dingin menatap Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan Zian terkena, kebencian yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar hilang dengan puas. Pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa. Kami telah menyinggung Anda. Saya masih memiliki urusan lain untuk diselesaikan hari ini dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta pemimpin sekte junior memimpin kami jika ada kesempatan di masa depan. Ucap dari Soyan. Ekspresi Moya jelek saat dia menatap pintu yang sudah tertutup rapat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli seburuk ini hari ini. Dia tidak hanya gagal bertemu dengan dokter peri kecil, tetapi dia diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil. Moya mengatupkan giginya dan berkata dalam hatinya, "Baiklah, baiklah, tuan muda ini akan mengingatnya. Kalian berdua harus tinggal di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun. Tidak perlu berbelas kasih jika ada seseorang yang menobrak pintu," ucap Soyan. "Tenang, tidak akan ada orang yang mengganggumu," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh ke arah Zian memasuki ruangan rahasia. Dia melihat Zian yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya. Dia dengan lembut berkata, "Apa kamu menggunakan barang yang aku berikan kepadamu?" tanya dokter peri kecil. Zian tertawa, dia berkata, "Aku menggunakan kekuatan itu untuk memukul Moya," ucap Zian. "Itu bagus, semuanya secara alami akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, aku akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian," ucap dokter peri kecil. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!